Halo, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan boleh menjaga istirahat kita. Dan pagi ini kita diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita, yaitu di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan saya beri judul, yaitu sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Saudara-saudara, Esra dan Nehemia itu dua hamba Tuhan yang hidup sejaman, saudara. Kalau Esra disebut Alkitab sebagai ahli kitab, saudara, yang dikatakan mahir ya di dalam kitab Taurat dan juga seorang imam. Lalu Nehemia itu dikatakan sebagai juru minuman raja dan dikatakan kepala daerah atau seorang gubernur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, ahli kitab atau rohaniwan, seorang imam, bekerja sama dengan kepala daerah atau gubernur. Dalam arti, saudara, ada kolaborasi yang sangat indah antara rohaniwan dengan yang bukan. Nah, ketika ada pekerjaan, kalau kedua bidang ini bersatu, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan. Lalu, saudara, kenapa dikatakan sukacita karena Tuhan adalah kekuatan? Karena ketika orang Israel tadi mendengar firman Tuhan, saudara, maka mereka mengerti dan mereka menangis. Mengerti sehingga menyebabkan mereka bersukacita, lalu menangis karena mereka sadar akan dosanya. Dosa apa yang mereka sudah lakukan? Yaitu ketidaktaatan dengan melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa non-Yehuda pada masa itu. Nah, saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang ketika mendengar firman, lalu mengerti, kemudian menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Nah, biarlah kita semua, Bapak Ibu Saudara, ketika mengerti firman Tuhan, maka pengertian firman itu membuat kita menyadari keberadaan kita, menyadari kenyataan hidup kita, bahwa kita ini orang berdosa. Oleh sebab itu, biarlah kita mengaku dosa di hadapannya. Mungkin yang ada di pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kita terus minta ampun di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, biarlah ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan tadi mengajarkan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan itu. Biarlah pembacaan firman Tuhan yang kita baca, bahkan diberi penjelasan melalui renungan pagi hari, membuat Bapak Ibu Saudara semakin mengerti. Biarlah sepanjang hari ini pengertian akan firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan menyadari kehadiran diri kita bahwa kita adalah orang yang sangat lemah, yang kadang bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu biarlah kita menyadarinya dan Tuhan pasti mengampuni. Selamat pagi, selamat beraktivitas.